Shalom adik-adik. Bertemu lagi nih dengan kakak-kakak sekolah minggu di ibadah online di minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau memperkenalkan dulu siapa aja nih yang melayani adik-adik di minggu ini. Ada kakak Dian, ada kakak Pauline, ada Bang Leon, ada kakak Debbie, dan juga ada Bang Agus. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan, tapi kita akan berdoa bersaat teduh sebentar. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, amin. Selesai. Nah, Kakak Pauline, hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau nyanyi apa ya? Apa ya? Lagu pertama dalam nama Yesus dulu deh. Oke, tapi habis itu kita langsung lanjut dengan menyanyikan Baca Kitab Suci. Mainkan Bang Lolo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh lebih tinggi lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Jagalah pikiran kami agar tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbinglah hikmat-Mu, firman-Mu, hukum-Mu makin nyata dan dihayati oleh kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat yang tertulis di buku Yohanes 7 ayatnya yang 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang mau kakak kasih tahu. Jangan lupa ya untuk tetap absen di kolom komentar di bawah ini. Tulis nama kalian dan jangan lupa kalian ada di kelas berapa, oke? Nah sekarang kita mau ngapain Kak Kaulin? Kita lanjut ke firman Tuhan ya. Sebelumnya kita janji menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman
anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu, sehat-sehat semua ya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita sebelum mendengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Engkau yang memimpin kami pada minggu pagi ini, tanggal 25 Oktober 2020, yang akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dan pimpin kami, biar kami boleh mengerti, terutama Tuhan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, firman Tuhan pada minggu ini bagi kita anak-anak sekolah minggu terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Coba disiapkan Alkitabnya biar kita membacanya dengan bersama-sama. Siap anak-anak sekolah minggu? Kita mulai. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dari dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baiklah anak-anak sekolah minggu, pada kesempatan ini Amang menyampaikan firman Tuhan yang telah kita baca tadi untuk menjalani kehidupan kita. Biarpun kita masih kecil, tetapi kita perlu memahami firman Tuhan dengan baik. Dan anak-anak pada kesempatan ini akan boleh melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupannya. Kenapa kita perlu melakukan firman Tuhan? Karena dalam firman Tuhan ini berisi ajaran-ajaran untuk menuntun kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Baik itu kita masih di rumah, di sekolah, kalau nanti udah masuk sekolah, pada saat kita sudah melewati masa-masa sulit sekarang yang disebut dengan COVID-19 yang melanda dunia. Dan anak sekolah minggu juga akan nanti pada suatu saat akan menjadi besar, akan menjadi orang dewasa dan bekerja dan boleh hidup dalam bermasyarakat. Dan kita sebagai orang yang beriman harus berguna dalam kehidupan ini. Dan dikatakan tadi dalam Timotius supaya kita tetap bersandar kepada firman Tuhan dan mengingat apa yang diajarkan oleh para guru-guru sekolah minggu, baik itu pada saat kita sekolah minggu, baik mendengarkan khotbah, dan banyak hal yang diajarkan guru-guru sekolah minggu dalam menjalani kehidupan ini. Dan anak-anak harus melakukan itu dan selalu mengingat sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan ini supaya berjalan dengan baik. Dan kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Tuhanlah yang selalu menyertai kita setiap perbuatan. Karena dikatakan firman Tuhan itu tidak boleh tinggal diam, harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kan anak-anak sekolah minggu? Dan apa yang bisa kita
buat dalam kehidupan kita dalam mengingat firman Tuhan. Misalnya di rumah sebelum kita mulai belajar untuk sekolah, kita berdoa lebih dahulu. Sebelum kita makan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberkati dan Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan di dalam bergaul dengan teman-teman, supaya kita jangan menjahati teman kita, supaya kita jangan membuat teman kita kesal kepada kita, membuat mereka marah, tetapi hendaklah mereka dalam sukacita damai yang daripada Tuhan. Itu melalui ajaran firman Tuhan, sehingga boleh kita hidup dalam bahagia, sukacita dalam kehidupan kita. Dan diajarkan bagi kita agar selalu kita tetap mengingatnya dalam setiap kehidupan kita di rumah terutama. Orang tua mengajari kita menurut firman Tuhan, dan itu jangan disia-siakan begitu saja, supaya firman Tuhan itu selalu menyatu dalam hidup kita, bergerak, hidup, dan dilakukan. Jangan ada ngomongan kalau orang tua mengajari kita atau menyuruh kita, ntar dulu. Nah, itu yang membuat orang tua menjadi kesal, menjadi tidak suka. Tetapi kalau kita melakukan perintah-perintah orang tua, salah satu bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita yang disebut dalam hukum kelima, hormatilah orang tuamu supaya kamu lanjut umurmu dan diberkati Tuhan. Itu salah satu bentuk wujud daripada kita mengingat firman Tuhan. Kemudian sesuai dengan hukum yang keempat juga dikatakan kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Ingat beribadah, jangan lebih banyak bermain daripada kita banyak main hingga melupakan Tuhan. Dan itu salah satu bentuk supaya kita tetap mengingat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan mendorong kita ke arah yang baik. Dan boleh kita lihat dalam kehidupan kita bahwa hidup ini memang banyak tantangan, banyak godaan yang membuat kita menjadi malas, membuat kita menjadi tidak melakukan sesuatu. Tetapi kalau anak-anak sekolah minggu bisa mengingat firman Tuhan yang diajarkan oleh pada guru-guru, oleh orang tua, dan membuat kita menjadi semangat dalam melakukan sesuatu, sehingga tujuan yang kita peroleh bisa tercapai dengan baik. Dan Amang di sini sebagai guru sekolah minggu menyampaikan ini, mengingatkan seperti yang dikatakan kepada Timoteus sebagai pekabar Injil pada masa zamannya Paulus dulu. Mengingatkan juga, Paulus mengingatkan Timoteus agar mereka berbuat sesuai dengan yang diajarkan. Karena dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Seperti misalnya hanya tidur-tiduran, malas, bermain games dari pagi sampai sore, sehingga kita lupa belajar untuk kegiatan sekolah kita. Tapi dengan mendengarkan firman Tuhan, kita bisa hidup lebih baik, bisa hidup lebih berguna bagi orang lain, bagi orang tua, bagi masyarakat, terutama bisa memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kita, sehingga semua itu boleh dilakukan dengan baik. Dan kesempatan ini untuk minggu ini kita memang harus tetap selalu mengingat firman Tuhan, diajarkan bagi kita
Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu seperti dalam hukum Taurat juga disebut juga, supaya kita tetap melakukan sesuai dengan hukum kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Itu boleh kita lakukan apabila Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang selalu melindungi, sehingga perbuatan-perbuatan kita berjalan dengan baik. Dan kemudian agar kita boleh menjalani hidup ini dengan baik, sehingga apa yang kita citakan sekarang boleh tercapai. Anak-anak sekolah minggu punya cita-cita kan? Menjadi orang kaya, menjadi sarjana, menjadi apapun. Mungkin juga ada yang mau jadi dokter. Gimana ini ya? Udah sulit banget ini menghadapi pandemi COVID-19. Maunya saya nanti jadi dokter. Bisa mengobati orang lain, bisa menolong orang lain. Jadi itu kita peroleh dengan mengingat firman Tuhan. Dan cita-cita kita boleh tercapai kalau kita melakukannya. Jangan cita-cita hanya tinggal cita-cita. Cita-cita itu harus diwujudkan melalui usaha dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dimulai dari sejak dini. Jangan hanya bercita-cita tinggi tapi hanya tidur, duduk-duduk saja, sehingga apa yang mau kita cita-citakan akan sulit tercapai. Tetapi kalau dengan kita mengingat firman Tuhan yang disebut dengan kata-kata kita ora es labora, sehingga semua yang kita perbuat itu bisa terwujud, atau disebut juga kita bekerja sambil berdoa, sehingga dalam kehidupan kita Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memperoleh kehidupan, Tuhan memperoleh apa yang kita cita-citakan, sehingga semua itu dapat terlaksana dengan baik. Dan minggu ini mengajari kita supaya kita diingatkan agar selalu melaksanakan firman Tuhan, bukan hanya mendengar disimpan dalam hati, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan. Gitu kan anak-anak sekolah minggu? Anak-anak sekolah minggu harus benar-benar menuruti apa yang difirmankan Tuhan, agar hidupmu boleh memperoleh damai sejahtera dan hidup dalam sukacita seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan siap selalu menolong kita dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam, ya anak-anak sekolah minggu ya. Walaupun orang tua kita dalam kesulitan, Tuhan selalu menyertai, tetapi dengan catatan kita harus menuruti apa yang difirmankan Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kalau Amang sih yakin semua anak-anak Tuhan selalu memimpin dalam kehidupannya. Karena kalau kita menyimpang dari sana, kita akan diambil setan. Takut kan diambil setan? Hukumannya maut kalau kita mengikuti setan. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, akan memperoleh apa yang kita inginkan di dunia ini dengan baik, dan kita memperoleh surga yang menjadi tujuan kehidupan kita. Demikian anak-anak sekolah minggu, sehingga firman Tuhan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan jangan melupakan firman Tuhan. Tuhanlah mendampingi kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, terutama Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang menanamkan dan boleh kami lakukan dalam hidup kami, bertumbuh, berkembang, sehingga kami boleh berbuat sesuatu bagi diri kami sendiri, begitu juga bagi orang lain. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami kepintaran melalui firman yang kami dengar,
Engkau yang selalu tetap mendampingi, menyertai kehidupan kami, sehingga segala perbuatan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuat kuasa-Mu lah yang memimpin kami dalam hidup kami, sehingga itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Mara Olop Olop Tondiki. Marolop olop tondiki anang dinto Jesusi hamu sude bege mai salah salah kunamai songani tiki tuntung pang Yesus Tuhaki Puni nama Majaria Balas malam Iroha Somani Iki Tunjung pang Yesus Tuhaki. Adik-adik sekalian, marilah kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat untuk minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa